Baik, selamat pagi semuanya. Eh, Kita kembali lagi pada mata kuliah komputer, ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai Melmert. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tabel of content. Jadi tabel of content ini fungsinya banyak sekali, khususnya untuk mahasiswa ya, dalam pembuatan tugas akhir, pembuatan laporan, khususnya laporan ya. Jadi dengan adanya tabel of content ini, mahasiswa akan dimudahkan dalam pembuatan laporan. Ya, ini akan sangat berguna sekali pada saat uh, mahasiswa akan membuat laporan tugas akhir, laporan kerja praktek yang memerlukan pengaturan terhadap konten secara otomatis. Contohnya daftar isi secara otomatis, daftar gambar secara otomatis, pengaturan page numbering antara Romawi dan angka dan yang lainnya, sehingga uh, mahasiswa tidak perlu lagi membuatnya secara manual. Jadi daftar isi masih dibuat manual, diketik satu-satu, halamannya diketik satu-satu. Dengan adanya tabel of content ini, jadi uh, secara otomatis daftar isi, daftar tabel akan di-create sendiri secara otomatis dengan terlebih dahulu kita melakukan setting ya. Jadi uh, contohnya dalam uh, daftar isi otomatis adalah seperti ini ya. Jadi daftar isi, daftar gambar, pendahuluan dengan subbabnya, landasan teori dengan subbabnya akan di-create secara otomatis. Kemudian halamannya juga di-create secara otomatis berdasarkan halaman yang ada di laporan, begitu. Baik, daftar isi otomatis ini akan dibuat atau tabel of content ini akan dibuat di Microsoft Word karena materi kita masih dalam Microsoft Word ya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu mengenai Microsoft Word dalam pembuatan tabel of content-nya. Baik, kita sebelumnya saya akan praktekkan pembuatan tabel of content mulai dari awal. Jadi mulai dari kita blank dokumen, dokumen kita masih kosong, tidak berisi sama sekali ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi di blank dokumen ini biasanya format yang eh, kalian atau mahasiswa akan gunakan untuk tugas akhir ataupun kerja praktek itu adalah format yang sudah ditentukan oleh jurusan masing-masing. Jadi saya akan ikuti format tugas akhir ya. Jadi di awal itu halaman pertama adalah cover. Cover isinya adalah judul ya, misalkan laporan tugas akhir gitu. Kemudian judul dari tugas akhirnya, misalnya penanganan reservasi kamar hotel. Ini contoh ya. Kemudian biasanya di bawahnya ada logo. Uh, ini di tengah. Kemudian ada nama, ada NIM, biasanya ada jurusan misalnya saya contohkan di sini jurusan pariwisata, kemudian perguruan tingginya Politeknik Negeri Bali, tahunnya adalah 2020 gitu. Jadi ini akan disesuaikan lagi dengan template atau format masing-masing jurusan ya. Ya, kemudian setelah cover biasanya itu adalah halaman pengesahan. Jadi pada saat kalian membuat cover atau mahasiswa membuat cover, untuk halaman berikutnya tinggal ditekan Ctrl dan Enter di keyboard ya, Ctrl dan Enter dia akan ke halaman berikutnya. Karena kita masih baru punya satu halaman ya, Ctrl Enter. Kemudian halaman pengesahan. Halaman pengesahan ya. Setelah halaman pengesahan biasanya adalah daftar isi. Saya Ctrl Enter lagi daftar isi. Kemudian saya Ctrl Enter lagi daftar gambar. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian
akan masuk ke bab satu. Bab satu pendahuluan yang paling pertama ya. Bab satu pendahuluan. Nah, bab satu itu tidak perlu kita buat atau kita ketik manual karena kita akan setting bab satu itu menggunakan heading gitu. Nah, bab 2 juga gitu ya, bab 2, bab satu, bab 2, bab 3 dan seterusnya kita akan setting menggunakan heading. Baik, jadi bab satu ini saya nanti jadikan heading, kemudian ada tinjauan pustaka itu bab 2, pustaka bab 2, kemudian misalnya ini metodologi penelitian misalnya bab 3, kemudian hasil pembahasan bab 4, kemudian penutup. Ini bab 5, ini contoh ya. Oke, baik. Saya isi dulu ya. Jadi, pendahuluan ini akan terdiri misalnya menjadi bagiannya, subbabnya adalah latar belakang, rumusan masalah, misalnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, misalnya seperti itu. Ini contoh subbab. Terlebih dahulu, kita akan melakukan setting terhadap bab. Bab itu kita akan jadikan heading 1. Jadi di sini, di pendahuluan ini, kalian bisa setting pendahuluan itu sebagai heading 1. Diklik di bagian style, itu heading 1 ya. Jadi di heading 1 ini, setelah diklik akan muncul secara otomatis dia warnanya biru, kemudian tulisannya lebih besar. Ini bisa kita setting tulisannya dengan cara menklik kanan heading 1 ini, bagian heading 1 ini dimodify. Ya, dimodify, kemudian diubah. Bisa font color-nya diubah. Ini di font color ini dijadikan automatic. Kemudian misalnya saya mau ubah font type-nya jadi Times New Roman, ukurannya misalnya 12, kemudian letaknya di tengah, dan bold. Ya, bold tebal gitu. Kalau sudah, ini setting untuk pengaturan font, alignment, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan setting untuk dia secara otomatis menjadi bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jadi kita pilih di numbering ya. Di numbering. Nah, apabila di numbering ini tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya, bisa dilakukan define new number format. Pada saat define new number format, nanti di sini diisikan, ditulis dulu, diketik ya, bab. Di sini diketik bab, kemudian bab itu biasanya Romawi, jadi 1, 2, 3-nya diganti sama Romawi 1, 2, 3. Kemudian kalau misalnya babnya mau isi titik, diisikan titik, kalau tidak, dihapus saja titiknya. Ya. Kalau sudah, oke. Nah, dia akan muncul bab 1, bab 2, dan bab 3 di sini. Ya. Tinggal diklik, oke. Ya, diklik di sini, oke. Kemudian secara otomatis nanti muncul, tadi kan munculnya pendahuluan saja, sekarang sudah ada bab 1 pendahuluan gitu. Ya, kalau sudah di oke di sini. Baik, nah ini secara otomatis dia muncul bab 1 pendahuluan gitu. Biasanya pendahuluan itu bab 1 kemudian enter pendahuluan ya. Nah, kalian bisa tekan shift dan enter secara bersamaan di keyboard sehingga dia akan turun. Wah, oke, itu bab 1 pendahuluan. Nah, itu bab. Nah, sekarang bab yang lain gimana? Ya, bab yang lain tinggal di-block aja. Jadi, pengaturan untuk heading itu hanya sekali di awal. Sedangkan yang lain tidak perlu kalian atur lagi. Kalian tinggal klik heading 1. Contohnya, tinjauan pustaka itu bab 2 ya. Diklik aja heading 1, secara otomatis dia bab 2. Begitu. Kemudian, metodologi penelitian bab 3. Diklik aja heading 1 lagi. Secara otomatis. Nah, ini juga hasil pembahasan bab 4, kemudian penutup bab 5. Sudah otomatis secara sendirinya bab itu tercreate sendiri. Ya. Kemudian latar belakang. Nah, kita sudah masuk ke heading 1, bab 1. Nah, sekarang latar belakang itu adalah subbab dari bab 1. Sehingga otomatis biasanya latar belakang adalah 1.1 gitu. 1.1 bisa di blok di sini di bagian latar belakang. Contohnya di awal kita setting 1 kali aja.
kemudian diklik heading 2 karena dia bagian dari heading 1. Nah, belum muncul ya 1.1-nya. Caranya memunculkan dia 1.1 adalah dipilih di bagian paragraf ini, pilih yang bagian ini ya, dipilih di bagian yang heading 1, heading 2, dan seterusnya. Ya, pilih yang di sini. Diklik, oke. Ya, jadi nanti dia muncul 1.1 latar belakang secara otomatis. Sama caranya seperti yang heading 1, kalau misalnya kita mau atur format fontnya, kemudian font color, font type, alignment-nya bisa sama diklik kanan, modify, ini ditulis buat otomatis ya, kemudian font type, font size-nya 12, ininya Times New Roman, kemudian bold. Oke. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Bab 1, awalnya kan bab 1 ya tulisannya, tapi kok jadi bab 1? Babnya hilang nih. Terus salah satunya jadi 1. Nah, kita bisa diklik lagi. Jadi, di awal memang seperti itu karena kita setting heading 2-nya ya. Jadi, kalian bisa klik lagi di sini, di modify lagi, kemudian dipilih formatnya, numbering, dipilih lagi yang ini. Ya, dipilih lagi sekali. Oke, secara otomatis jadi ini. Bab 1. Nah, sekarang yang lain tinggal rumusan masalah, tinggal diklik heading 2. Tujuan tinggal diklik ya. Kemudian manfaat juga tinggal diklik gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, karena bab 2 itu ngikutin bab 1, jadi dia jadi 1 Romawi dan 1. Tapi biasanya itu kan jadi 1 ya pakai angka ya. Jadi kalian bisa klik di sini. Ya, di bagian ini diklik aja, diklik 2 kali, klik kiri 2 kali, kemudian diklik kanan. Pilih aja slash indent. Pilih aja slash indent, kemudian klik bagian more-nya. Di bagian more ini dicentang legal style numbering-nya. Oke, nanti dia berubah nih jadi 1.1. Jadi semua sudah berubah jadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan seterusnya. Ya, baik untuk peraturan heading 1 dan heading 2. Nah, gimana sekarang kita mau memunculkan nih di daftar isi? Baik, untuk mencobanya kita insert dulu ya, insert dulu halaman ya, insert dulu halaman di page number, misalnya saya pilih di bagian bawah ya, page numbernya di bagian bawah tengah, misalnya seperti itu. Oke, dia sudah muncul nih. Nah, biasanya dari cover ini Romawi ya, pakai Romawi ya. Jadi di setting dulu di sini, ini di page numbernya, pilih format page number, number formatnya pakai yang Romawi. Oke, ya. Kalau sudah, sekarang Romawi ini akan sampai daftar gambar. Daftar pendahuluannya bukan pakai Romawi lagi, tapi pakai angka. Caranya adalah kalian pakai break. Jadi tempatkan kursornya di bagian terakhir yang mau diubah halamannya, daftar gambar nih ya, halaman terakhir untuk Romawi. Pilih di desain, di layout, pilih break. Break kemudian next page. Ya, next page. Nah, kemudian ini kan turun dia bab satunya, tinggal tekan delete di keyboard biar naik dia bab satunya lagi. Ya. Sekarang di bagian Romawi 5 ini kalian pilih page number, format page numbernya ganti dia start at. Ini Romawi, pilih yang number. Oke. Ya, jadi muncul dia. Ini Romawi 4 sekarang 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang gimana caranya? Biar daftar isinya terkreat secara otomatis ya. Jadi kalian bisa diklik di bagian ini. Oke, ini saya setting dulu. Di bagian ini, kalian bisa klik di bagian ini ya, di bagian ini. Nah, di bagian ini nanti kalian klik, kemudian kalian pilih reference, pilih table of content, pilih yang automatic table of content. Oke, ya, nanti secara otomatis nih ya. Jadi, di daftar isi ini akan ada bab 1 pendahuluan dengan
halaman 1 ini di edit Ctrl Enter aja. Ini dinaikin ya yang tadi.